wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Pertama, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada siang ini bisa dipersuakan oleh Allah secara virtual saat sekarang ini ya Bapak dan Ibu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sehat semuanya ya. Ibu Parsumi sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ibu sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Bu Nini kemana nih Bu Nini? Halo Bu Nini. Saya tak nampak Ibu. Iya. Hadir Bu Oke. Hadir. Hadir. Oke. Bu Budi sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Pak Darmawan? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pak Edi. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah Bu sehat. Walaupun lagi batuk. Oh iya, cepat sehat. Ini saya nampak keningnya aja Pak Edi ini. Oke, Bapak dan Ibu udah di penghujung juga untuk perjumpaan di modul ini. Ini mohon maaf ada suaranya bisa di-mute. Oke. Udah di hari kedua ya untuk HB 3 dan 4 di modul perkembangan peserta didik. Besok insya Allah udah lihat hasilnya besok. Apakah moga-moga lulus semuanya, tidak ada yang remedi ya. Amin. Amin. Oke. Sehingga bisa lanjut juga untuk yang berikutnya di teori pembelajaran. Banyak suara yang masuk ini. Oke. Baik Bapak dan Ibu, untuk pendalaman materi, ini kan hanya penguatan saja ini. Sebenarnya udah dibaca juga ya di modul, kemudian udah dikirim juga materinya yang bisa Bapak Ibu baca, dan saya yakin itu sudah dibaca juga ya materinya Bapak dan Ibu, sehingga lebih mempersiapkan diri untuk tes formatif lepas dari ini. Oke, bahasan kita terkait dengan perkembangan emosi sosial dan spiritual dari peserta didik. Oke ya, ini yang akan kita ulas sedikit berkenaan dengan KB3 kita saat sekarang ini. Bapak dan Ibu, berbicara mengenai perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik, 3 komponen ini melekat menyatu dalam diri peserta didik yang akan tampak bagi Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah. Ditambah nanti perkembangan kognitifnya yang telah kita bahas pada hari yang kemarin ya Bapak dan Ibu. Tahapan-tahapan perkembangan kognitifnya sehingga bisa nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan strategi, metode, dan berbagai media sesuai dengan perkembangan kognitif dari peserta didik kita. Yang berikutnya, nah ini terkait dengan emosi. Terkait dengan emosi ini kan sesuatu yang bukan baru juga bagi Bapak dan Ibu. Sesuatu yang
kita rasakan, kita alami dalam diri kita sendiri-sendiri ya. Jangan emosi itu hanya ditafsirkan sebagai sebuah ledakan-ledakan, oh dia sedang emosi gitu. Emosi bukan seperti itu ya Bapak dan Ibu, tapi memang bagian dari itu semuanya. Emosi ini merupakan perasaan yang ada dalam diri kita, diri individu, siapapun itu. Anak didik kita juga, mereka punya perasaan Bapak dan Ibu. Jadi setiap kata, tindakan yang kita lakukan, yang dilihat, diamati oleh anak didik kita, itu akan menyentuh aspek-aspek dari emosi mereka juga, akan membentuk aspek-aspek dari emosi juga, emosi anak didik kita juga. Jadi jangan dianggap anak itu tidak punya perasaan sehingga bisa dengan semena-mena mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat mereka tersakiti secara psikologis gitu. Jadi ada perasaan senang, ada perasaan tidak senang. Ya, ada perasaan takut, ada cemas, ada marah, ada cinta, ada bahagia. Ya, begitu ya. Jadi dari emosi ini tergambar kehidupan di dunia itu ada dua sisi ya Bapak dan Ibu, senang, ada yang tidak senang. Ya, ada orang yang menyenangi kita, ada orang yang tidak menyenangi kita gitu. Ada orang yang bahagia, ada orang yang tidak bahagia, ada yang takut, ada yang cemas, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang berani. Nah, itu ya. Jadi suatu perasaan yang ada dalam diri kita yang merupakan munculnya emosi itu, perasaan itu muncul karena ada pikiran yang yang terdapat pikiran yang merupakan perwujudan dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu positif, maka mungkin akan muncul perasaan-perasaan bahagia. Tapi kalau pikiran kita udah mengarahkan ke arah negatif, ya mungkin perasaan-perasaan tidak senang akan mendominasi gitu ya perasaan kita. Nah, beberapa fungsi dari emosi itu sebagai suatu bentuk komunikasi Bapak dan Ibu, terutama pada anak-anak, terutama sekali pada masa bayi. Bagaimana bayi itu bisa menyampaikan kalau dia itu sedang tidak nyaman karena misalnya celananya basah atau perutnya lapar atau misalnya dia ada digigit oleh semut atau digigit nyamuk yang membuat kakinya gatal, tangannya gatal gitu. Apa yang disampaikan? Nah, melalui emosinya apa? Merasa melalui tangisan-tangisan. Jadi tangisan itu sebuah bentuk komunikasi hasil merupakan perasaan-perasaan yang dialami. Jadi dan juga dengan adanya emosi ini merupakan bentuk dari penyesuaian diri individu dengan lingkungannya. Ya, jadi ketika menghadapi lingkungan yang baru, tentu akan ada perasaan-perasaan yang diikuti dalam proses penyesuaian diri itu. Ada perasaan cemas, ada perasaan takut, diterima nggak saya ya, gitu ya. Bagaimana nanti saya bisa berinteraksi dengan lingkungan yang baru, gitu ya. Apakah nanti orang-orangnya baik semua atau tidak. Jadi itu, fungsi emosi itu merupakan perwujudan dari komunikasi kita kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Nah, itu kajian tentang emosi. Nanti kalau diulas lebih lanjut tadi ya, ada banyak macam emosi tersebut. Biarkan Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai orang tua, belajarkan anak untuk mengenali emosinya. Ya, mengenali emosinya. Emosi apa yang sedang dirasakan sehingga dia bisa membedakan ketika dia sedang takut, ketika dia sedang cemas, sedang bahagia, sedang marah, sedang tertekan, sedang penuh senang, rasa senang gitu. Belajarkan anak untuk mampu mengidentifikasi perasaan-perasaannya tersebut. Jadi jangan hanya marah saja yang dikenali oleh anak. Kamu senang nak, seperti apa gitu ya. Oh, wajahnya kalau dilihat dari ekspresi wajah, kemudian tingkah laku, loncat-loncat dia bahagia dia. Wah, senang Pak. Biasakan anak untuk menyatakan perasaannya tersebut. Ya. Oke. Kemudian bahasan berikutnya terkait dengan perkembangan sosial. Nah, ini
kajiannya juga luas nih Bapak dan Ibu. Secara umum atau bisa kita ambil kesimpulan bahasanya sosial ini merupakan kemampuan untuk sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial di lingkungan tempat dia itu seperti apa dan bagaimana dia bisa memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan sosial itu sehingga dia tidak menjadi individu yang dikucilkan atau dipisahkan dari lingkungannya tersebut. Nah, bagaimana bisa kita membelajarkan anak didik kita untuk mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di lingkungan tersebut. Ya, norma yang ada di sekolah seperti apa, bagaimana anak bisa diterima oleh temannya, ya, bagaimana menjadi teman yang baik itu, bagaimana menghargai teman, bagaimana menyayangi teman, gitu ya, sehingga dia menjadi individu-individu yang disenangi oleh teman-temannya, gitu. Nah, bagaimana dia bisa dalam sebuah kelompok ada norma, ya, ada aturan yang mengikat dan bagaimana kita bisa membelajarkan anak supaya mampu mentaati aturan-aturan yang mengikat tersebut sehingga dia bisa diterima oleh lingkungannya. Ini saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu udah tahu dengan ayat-ayat ini ya, gambaran kehidupan sosial dalam kajian-kajian Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Anbiya. Silakan nanti dilihat Al-Qurannya. Di sana merupakan sirah ayat-ayat Al-Quran yang memberikan isyarat kepada kita bahasanya manusia itu memiliki kehidupan sosial yang mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, belajar beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dan sungguh mereka tidak bisa hidup sendiri, mereka sungguh membutuhkan dengan orang lain. Oke, yang berikutnya tentang spiritual ini Bapak dan Ibu ini mengandung makna yang lebih dalam ini Bapak dan Ibu, tidak hanya kepada terkait dengan kemampuan dia hanya untuk mengerjakan ibadah-ibadah saja, tidak, tapi lebih luas dampak dari dia mampu melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya akan ada memunculkan ketentraman secara spiritual. Ya, meningkatnya keyakinannya, meningkatnya keteguhannya, kemudian memunculkan semangat-semangat untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Ya, jadi perkembangan agama tersebut sejak kecil itu sudah banyak juga gambaran-gambaran dalam Al-Quran diceritakan. Banyak sirah-sirah juga ketika Nabi Ibrahim gitu ya, bagaimana dia mengenali Tuhannya gitu. Kemudian bagaimana kisah Luqman mengajarkan agama kepada anaknya, mengajarkan keyakinan, mengajarkan keteguhan, keistiqomahan gitu. Di dalam Al-Quran juga sudah disirahkan seperti itu. Kemudian ini ya, pijakan utama dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan kajian-kajian spiritual ini tentang pendidikan. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang baik itu dia akan mampu untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhiratnya itu secara seimbang. Mau bahagia dunia, maka jangan lupa akan akhirat. Mau bahagia akhirat, maka jangan juga lupakan dunia. Ya, dunia yang akan mengantarkan kebahagiaan kepada akhirat gitu. Tapi tidak serta-merta kita mengejar dunia dengan lupa akhirat kita. Bahwasanya tujuan pendidikan Islam mewujudkan kebahagiaan peserta didik baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini di tangan Bapak dan Ibu semuanya sebagai fondasi dasar di pendidikan dasar ini untuk memunculkan, memantapkan pandangan anak didik kita untuk mengejar ilmu itu mengajarkan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kejar ilmu bukan hanya untuk dunia, tapi ilmu juga untuk mengantarkan kepada kebahagiaan akhiratnya. Bapak dan Ibu,
berbicara mengenai perkembangan sosial tadi, salah satu ahli psikologi yaitu Erikson, dia menggambarkan tentang perkembangan psikososial yang dialami oleh individu itu. Nah, mulai dari ini nih Bapak dan Ibu, trust itu artinya apa? Memunculkan kepercayaan. Ya, adanya muncul kepercayaan Bapak dan Ibu. Di umur berapa itu? Di umur ketika dia masih masa bayi di sini. Ya. Nah, ini basic trust versus mistrust. Artinya apa? Artinya bayi ketika dilahirkan pertama kali di dunia, dia akan mengalami semacam ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kemudian harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya Bapak dan Ibu. Kalau di dalam kandungan dia merasa hangat, merasa nyaman, merasa terlindungi gitu dalam rahim ibunya. Kemudian berubah lingkungan lahir dia ke alam dunia ini, wah saya ada di mana ini? Nah, begitulah pertanyaan yang dimunculkan oleh bayi tersebut sehingga membuat dia harus mengalami kecemasan, ketakutan. Nah, lingkungan pertama orang tua akan membentuk trust, basic dasarnya kepada anak. Nah, kamu ada di dunia saat sekarang ini. Dunia ini baik. Dunia ini penuh dengan kehangatan. Dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Dunia ini penuh dengan kebaikan. Dengan belayan, dengan sentuhan, dengan perkataan, dengan dekapan dari ayah dan ibunya serta keluarga besar. Nah, kecemasan, ketakutan yang dialami, yang dirasakan oleh bayi tersebut sedikit demi sedikit akan hilang, akan memunculkan rasa trust. Ternyata dunia ini adalah sangat menyenangkan, sangat membuat kita bahagia gitu. Nah, sehingga dia memunculkan basic trust, mempercayai. Sehingga apa bentuknya Bapak dan Ibu? Menjadi bayi-bayi yang bahagia. Seperti apa bayi-bayi yang bahagia? Ya, tahapan perkembangan dilalui dengan sebaik-baiknya, tidak rewel ya Bapak dan Ibu ya, tidak sedikit-sedikit memunculkan tingkah laku yang rewel. Jadi kalau anak kita rewel itu tuh periksa secara psikologis, periksa secara fisik juga Bapak dan Ibu. Nah, mistrust ini artinya memunculkan ketidaknyamanan, ketidakpercayaan gitu ya. Aduh, misalnya kalau bayi itu diterlantarkan oleh orang tua, dia buang air kecil. Tapi sebentar ya nak, ini kerjaan ibu lagi banyak. Dibiarkan saja, diabaikan. Perilaku mengabaikan itu akan memunculkan mistrust pada bayi tersebut. Ya, mistrust. Nah, siapa di sini yang sangat berperan? Yang sangat berperan adalah orang tua. Ya, orang tua yang sangat berperan. Peran utama di sini dalam menumbuhkan trust kepada anak didik, kepada bayi tersebut ya, kepada bayi. Jadi orang tua yang pertama sekali akan menumbuhkan perkembangan psikososial mendasar pada anak. Kemudian dia meningkat pada rentang usia berikutnya, muncullah inisiatif, kemudian dengan adanya hubungan pertemanan ya, memunculkan ada inisiatif, kemudian memunculkan kemandirian, kemudian memunculkan yang berikutnya. Ini pada usia sekolah nih Bapak dan Ibu ya, industri ya, industri itu menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Apakah menghasilkan uang? Tidak. Tapi menghasilkan apa? Menghasilkan karya. Nah, Pak, saya sudah berhasil nih, tugasnya udah selesai, PR-nya udah selesai, ini dapat dari Ustazah nilai 100. Wah, hebat, luar biasa. Seperti itu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang tua, oleh guru kepada anak akan menimbulkan rasa kepercayaan diri kepada anak.
sehingga dia akan semangat untuk menghasilkan produk, menghasilkan karya-karya gitu, menunjukkan kualitas-kualitas keberhasilannya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang punya anaknya saat sekarang ini sedang SD, bisa dilihat seperti itu. Pulang sekolah, TK atau SD ya, pulang sekolah dia langsung lari-lari. Pak Zainuddin, Pak Zainuddin. Nah, ini Pak Zainuddin gurunya di rumah juga ada anaknya lagi TK gitu ya, diperlihatkan dapat bintang 5 gitu. Nah, wah hebat, luar biasa gitu ya. Nah, reinforcement, penguatan yang diberikan oleh orang tua seperti itu akan memupuk pada diri anak rasa kepercayaan diri, rasa bahagia, sehingga dia akan semangat untuk memicu diri yang berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan perlakuan seperti yang tadi, maka dia akan memunculkan rasa-rasa tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri, cemas, gugup, tidak yakin. Jadi keyakinan diri dimunculkan di sini Bapak dan Ibu. Keyakinan diri dimunculkan di sini dari hasil industri yang kita hargai tersebut. Nah, yang berikutnya nanti naik kepada usia remajanya, di mana dia sudah banyak peer group, kelompok-kelompok kecil, sehingga pada usia remaja itu kan disebut anak itu suka bergeng-geng, ya karena memang dalam tahapannya seperti itu. Ini kelompok-kelompok kecil, peer group akan muncul. Nah, yang berikutnya, tahapan berikutnya intimasi, adanya kedekatan-kedekatan ya. Sudah punya teman dekat gitu. Ini udah di usia perkuliahan, memasuki dunia kerja. Udah di dunia kerja ya, memunculkan tahapan perkembangan intimasi. Sudah punya teman dekat, sudah punya pasangan gitu. Nah, ada sebagian orang yang pada usia ini belum memiliki pasangan, belum memiliki kemampuan untuk sulit untuk membina teman dekat dengan orang lain. Nah, misalnya seperti itu ya. Mungkin karena banyak persoalan, bisa jadi karena persoalan latar belakang keluarga, atau mungkin ada pola asuh, atau mungkin ada problem-problem keluarga di masa kecilnya mempengaruhi sehingga dia menjadi pribadi-pribadi atau individu-individu yang menutup diri, sehingga dia mengisolasi. Isolasi mandiri ya, bukan isoman COVID-19, bukan seperti itu maksudnya ya Bapak dan Ibu, bukan, tapi dia mengasingkan diri, pergaulannya kurang dengan orang lain gitu ya. Nah, di sini ini kan ada partner ini teman dekatnya. Nah, yang berikutnya, tahapan berikutnya pada generasi ini nih udah berkeluarga, udah kakek nenek gitu ya, menghasilkan, kemudian mendidik generasi. Ini punya anak-anak ini, sudah punya anak-anak. Di sini sudah masuk kepada usia lansia. Ya, masa pensiun, dia bagaimana masih bisa untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dia masih memiliki integriti yang tinggi. Sehingga kita lihat kalau orang-orang yang sudah pensiun itu, kalau dia misalnya membina yayasan gitu ya, tidak duduk diam bermenung di rumah, meratapi nasib. Banyak juga yang seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena dia terbiasa menjadi tulang punggung keluarga, diharapkan oleh keluarganya, tapi sekarang udah pensiun sehingga memunculkan perasaan-perasaan ketidaknyamanan, perasaan-perasaan merasa tidak dihargai, maka muncullah dispride ini kepada dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk tetap mengembangkan dirinya, mengabdi untuk masyarakat pada usia ini. Oke, ini tahapan perkembangan agama ini, mulai dari tingkat domain, tingkat kenyataan, gitu ya.
tahapan individu. Oke, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Pertama dari diri sendiri, individu itu sendiri, bagaimana dia mampu untuk mengelola emosinya. Kemudian juga dipengaruhi konflik dalam proses perkembangan, tahapan perkembangan yang tidak tuntas, yang tidak selesai, sehingga dia mengalami masalah dalam hal perkembangannya. Kemudian juga faktor dari lingkungan, misalnya dari orang tua yang temperamen, emosional gitu, bisa juga mempengaruhi perkembangan dari emosi. Ya, konflik-konflik di keluarga juga seperti bisa mempengaruhi dari perkembangan emosi. Oke, kemudian perkembangan sosial, individu meliputi kematangan, intelijensi, agama, dan moral. Kemudian keluarga meliputi perlakuan dan bimbingan dari keluarga. Itu penting bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya, nah kalau bertamu ke rumah orang begini, nah kalau berteman itu begini gitu ya. Sehingga nanti anak belajar sejak dini bagaimana bisa bersosialisasi yang baik. Kemudian lingkungan luar keluarga, misalnya teman sebaya, kalau udah usia 3 tahun, 4 tahun, lingkungan anak kita itu udah masuk dia prasekolah, nah, itu lingkungan mereka sudah semakin luas, lingkungan teman sebaya. Ya, kemudian masuk SD lagi, sampai nanti kepada remaja. Remaja teman sebaya itu akan lebih mendominasi dibandingkan dengan orang tuanya nanti. Oke, ini agama, lingkungan utama sekali keluarga ya Bapak dan Ibu. Bapak menyuruh anak sholat tapi Bapak tidak sholat, Ibu menyuruh anak sholat tapi tidak sholat. Nah itu nggak bisa seperti itu. Jadi lingkungan kerja keluarga merupakan fondasi mendasar untuk penanaman nilai-nilai akidah dan nilai-nilai ibadah pada anak kita. Lingkungan sekolah dan pergaulan yang lebih luas, kemudian juga perkembangan teknologi, ya, sehingga pemahaman orang mengenai agama juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Oke, nah bagaimana tugas kita sebagai guru? Yang pertama, guru tidak membuat jarak sosial dengan anak. Jadi guru itu menyatu dengan anak, melihat perkembangan anak, ya, kemudian mengamati perkembangan anak dan memberikan arahan-arahan. Kemudian guru mengenali karakteristik emosi dan perilaku anaknya, gitu ya. Nah kalau SD ini kan interaksi guru dengan anak kan banyak ya, intens ya Bapak dan Ibu. Kalau udah di SMP paling misalnya kalau jadi guru agama di kelas 1 gitu. Kalau SD ada beberapa tingkatan. Jadi Pak Lahmudin banyak guru agama di sekolahnya kemarin gitu. Tapi kalau hanya satu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak dan Ibu semuanya yang masuk memberikan mata pelajaran agama ini kepada anak. Kemudian yang perlu juga guru mengajarkan keterampilan sosial kepada anaknya. Ini ada beberapa langkah-langkah yang itu juga sudah tertera di dalam modul ya, beberapa langkah-langkah yang diterapkan oleh guru dalam mengajarkan keterampilan sosial pada anaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya ini perlu dihindari. Jangan memberikan label-label yang negatif kepada anak kita. Kamu tuh dasar anak bodoh, anak tidak pintar gitu ya. Label-label negatif itu akan melekat pada dirinya yang nanti akan mempengaruhi kepada perkembangan anak, perkembangan emosinya, perkembangan kognitifnya, perkembangan sosialnya gitu ya, dan juga perkembangan kepada spiritualnya. Jadi jangan sekali-kali apa yang perlu kita tekankan, yang kita tekankan adalah anak didik kita itu adalah anak yang hebat, anak yang pintar. Di tangan kita ditugaskan, diberikan amanah untuk mengembangkan potensi-potensi fitrah yang telah ada pada anak didik kita. Jadi fitrah itu kan bukan hanya dimaknai dengan suci, tapi fitrah itu jauh lebih luas dimaknai dengan potensi yang luar biasa.
yang dianugerahkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, yang kita orang tua bagaimana bisa memberikan, mengembangkan fitrah-fitrah yang ada pada anak didik kita itu untuk berkembang lebih baik, ya. Bagaimana dalam Al-Quran juga disampaikan, ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi kepada individu, terutama kepada dari orang tua. Tidak menjadikan Yahudi, Majusi, ya, Nasrani, gitu ya, kan dinyatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, setiap kita dilahirkan dalam kondisi fitrah, fitrah itu merupakan potensi yang luar biasa. Salah satu yang diamanahkan untuk mengembangkan potensi yang luar biasa itu adalah di tangan kita para pendidik. Oke, yang lebih dalamnya nanti kita bisa diperkuat dengan membaca dari modul yang Bapak dan Ibu juga sudah meresum modul tersebut, ya Bapak dan Ibu. Oke, nah yang berikutnya ini penting terkait dengan tugas kita sebagai guru di zaman sekarang. Ya, tugas kita sebagai guru di zaman sekarang. Ya, benar ya Bapak dan Ibu, kita berada di zaman ini sekarang. Anak yang kita didik juga anak yang dilahirkan dari zaman-zaman milenial. Tidak bisa kita berbicara zaman kita lagi kepada anak didik kita. Ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kan seperti itu ya disampaikan. Tidak bisa kita menyamakan kondisi sekarang dengan kondisi zaman-zaman kita. Sekarang ini perkembangan kondisi globalisasi yang sangat pesat ya Bapak dan Ibu, itu mesti kita waspadai, tapi kita syukuri dan kita waspadai ya Bapak dan Ibu. Kenapa kita syukuri? Karena dengan adanya globalisasi ini dunia menjadi mudah kita retas, dunia menjadi sempit jadinya ya. Dalam sekejap kita bisa pergi ke daerah mana yang kita mau, ya. Sehingga dunia ini tidak lagi dibatasi oleh batas-batas yang batas wilayah, ras, warna kulit dan segala macamnya. Kita bisa masuk bahkan di zaman masa era milenial saat sekarang ini, kemudian juga perkembangan saat sekarang ini kita bisa berada. Orang luar negeri bisa berada di tempat kita, bisa hidup dan bisa juga untuk berusaha di tempat kita, gitu ya. Di zaman MEA gitu ya, MEA gitu memberikan kesempatan kita untuk berkembang lebih luas lagi. Nah, mengingat perkembangan globalisasi yang sangat kuat itu, maka kita sebagai guru harus memiliki kesadaran global dan memiliki perspektif yang global. Jangan perspektif yang sempit hanya di lingkup kita saja, hanya di lingkup misalnya di Kampar Hilir saja, hanya di lingkup di Majalengka saja. Tidak, tapi udah memiliki kesadaran secara global, bukan hanya di Pulau Jawa saja, bukan hanya di Pulau Sumatera saja, bukan hanya di Pulau Kalimantan saja, bukan, tapi antar negara gitu ya. Di mana kesadaran global ini merupakan pengetahuan kita tentang kondisi globalisasi yang diharapkan dapat mengubah sikap dan pandangan yang semula berpandangan ke Indonesiaan atau kedaerahan menjadi pandangan yang luas ya, keduniaan. Nah, seperti itu. Jadi pandangan kita tidak pandangan sempit, ras tidak mengikat kita, warna kulit tidak mengikat kita bisa bergaul dengan siapa saja untuk hal ini. Jadi seorang guru harus memiliki satu kesadaran global, yang kedua harus memiliki perspektif yang global. Oke, nah ini suatu hal yang sudah kita nikmati saat sekarang ini. Pendidikan yang semakin berkembang, walaupun zaman COVID saat sekarang ini malah dengan adanya permasalahan itu memunculkan tantangan baru, memunculkan keterampilan baru. Ya, kalau misalnya tidak COVID, mungkin Bapak dan Ibu
akan banyak permasalahan sampai ke LPTKI yang bukit tinggi. Kemudian juga butuh biaya yang banyak. Ya, meninggalkan anak keluarga, harus pergi kuliah sampai ke sini kan berbulan-bulan. Satu dari sisi, kemudian yang berikutnya meninggalkan juga tugas. Kalau sekarang kan tugas tetap jalan ya Bapak dan Ibu. Keluarga tetap bersama kita. Nah, ini dampak dari perkembangan dari globalisasi ini juga, kecepatan informasi dan kecanggihan teknologi, ya, dan juga transportasi dalam sekejap mata yang cerita Nabi Sulaiman dulu bisa memindahkan istana Balkis itu ya. Ya, ternyata juga hadir dalam dunia saat sekarang ini walaupun tidak seperti yang disyaratkan dalam sejarah seperti itu. Nah, dengan adanya pesawat dalam waktu belasan menit, tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang, kita sudah bisa berada di tempat yang lain. Kemudian juga membangun komunikasi. Nah, ini salah satunya. Dengan adanya kita melakukan seperti ini, kita bisa terbangun komunikasi. Coba kalau via telepon, mungkin ada yang terputus-putus. Kita tidak bisa juga bertatap muka. Saya juga tidak bisa menyampaikan share screen seperti ini, yang mana yang dimaksudnya. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi informasi ini memudahkan kita untuk mengembangkan pendidikan ini. Ya, kemudian juga melampaui batas tradisional geopolitik dengan adanya perkembangan globalisasi ini, ya, kondisi-kondisi tradisional tidak diikat lagi oleh kondisi-kondisi politik yang sempit, gitu ya Bapak dan Ibu. Ciri kedaerahan tetap dipertahankan, tapi tidak mengekang yang menutup untuk tidak menerima dari yang lain. Jadi kesukuannya tetap ada Bapak dan Ibu, tapi tidak tetap kita pertahankan, kita pertahankan, tapi tidak fanatik yang luar biasa. Biasanya kalau orang-orang fanatik itu kan tidak bisa menerima sesuatu hal yang baru. Jadi itu ya. Kemudian saling ketergantungan antar negara. Nah, nampak sekali gitu ya. Apa bentuknya Indonesia bisa punya utang kan? Bisa berutang kepada negara lain untuk membangun. Itu bentuk salah satu saling ketergantungan. Ya. Kemudian juga adanya kondisi globalisasi ini, adanya hubungan antar negara yang baik, maka bisa memudahkan bagi para warga negaranya untuk masuk ke negara-negara yang lain, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang juga dilakukan oleh warga negara setempat. Gitu. Oke, ini beberapa gambarnya. Meningkatnya interaksi kultural melalui media massa, benar ya Bapak dan Ibu? Ya, media sosial sudah sangat pesat saat sekarang ini. Apakah ada penikmat media sosial di sini? Kalau nggak update status, nggak ada yang kurang rasanya. Ada nggak yang seperti itu? Update status gitu ya. Ya Pak Lukman. Ada, Pak Bu. Lukman nggak ya? Ada, siap. Iya. Ada ya? Ada, Bu. Sering update status. Update status tapi untuk sekolah, Bu. Oh, status sekolah ya. Iya, promosi persiapan PPDB, Bu. Mantap. Nah, itu terjadi kenapa Pak Lukman? Pribadi Coba kalau juga. seandainya Pak pribadi juga ada ya, siapa itu? Iya. Kalau Di pribadi update status pribadi. kalau pribadi biasanya kegalauan itu, Bu. Tapi kebanyakan Kalau dibuat update status gitu ya, aduh iya. lagi gimana nih pusing PPG gitu ya. Ya, ada yang ngeluh PPG di media sosial. Itu tugasnya banyak sekali gitu. Ini alhamdulillah masih di pendalaman materi, masih enteng nih Bapak dan Ibu. Kalau udah masuk lokakarya, wah
Itu luar biasa itu. Aduh, lokakarya luar biasa. Gimana nih? Coba kalau seandainya saya tahu nggak mau saya ikut PPG. Aduh. Nah, itu nanti ditambah-tambahin lagi, dipanas-panasin lagi oleh teman-teman di media sosial gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu akan disampaikan ketika ada suatu permasalahan, sampaikanlah kepada ahlinya. Kan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Benar nggak seperti itu? Iya Bu, ya. Iya, ya. Sampaikanlah kepada ahlinya. Karena apa? Gitu ya. Kalau nggak sampai kepada ahlinya, banyak macam-macamnya yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya, syukur-syukur kalau selesai. Kalau nggak selesai nanti cerita udah kemana-mana gitu ya. Dan juga penyelesaian juga tidak ada gitu. Jadi begitu salah satu dari perkembangan kondisi globalisasi saat sekarang ini terkait dengan media-media, orang sudah banyak memberikan kemudahan-kemudahan untuk berpendapat, ya, untuk mengembangkan potensi, bahkan melalui media-media seperti itu, Bapak dan Ibu seperti Bu Heni kemarin ya tergabung dalam kelompok guru untuk membuat bunga rampai ya, buku-buku bunga rampai gitu. Kan melalui buka Facebook gitu ya, Facebook banyak itu, misalnya pelatihan ini, webinar ini ya, itu ya Bapak dan Ibu. Sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Tinggal kita sebagai pendidik menyampaikan kepada anak didik kita, jangan gara-gara TikTok sampai kena tokok gitu ya. Jangan gara-gara TikTok nanti menjadi celaka gitu ya. Kalau dulu sampai kasus-kasus gara-gara suka apa namanya tuh update status, kemudian foto-foto gitu ya Bapak dan Ibu ya, sampai nggak tahu berada di tempat yang mana tempatnya udah berbahaya. Nah, jadi itu plus minusnya tetap ada. Kemudian adanya perubahan ruang dan waktu yang tidak terbatas lagi ya Bapak dan Ibu, yang bisa ditinjau setiap saat. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu, kemudian anak didik yang kita hadapi juga dilahirkan dari generasi-generasi, kita generasi bukan generasi mile, tapi anak didik kita anak-anak generasi milenial. Benar ya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, tentu kita sebagai guru bagaimana bisa menyingkapi kondisi ini, memberikan manfaat kepada anak didik kita. Nah, maka seorang guru mesti melengkapi diri dengan berbagai macam kompetensi-kompetensi. Khusus untuk PAI ada plusnya ini Bapak dan Ibu. Plusnya apa? Nah, kemarin udah ada ya plusnya spiritual, dan leadership, ya, spiritual dan leadership. Kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Oke, nah, ini keterampilan abad 21 yang mesti dikuasai. Keterampilan berpikir kritis, anak-anak kita, Bapak dan Ibu, kalau diajak untuk berpikir kritis, itu akan banyak muncul dalam diri mereka itu berbagai macam ide-ide, yang kreatif ya. Makanya saat sekarang ini dimunculkan model pembelajaran yang merangsang kreativitas dengan pendekatan saintifik itu ya, mulai dari proses mengamati. Sekarang anak-anak kan nggak mesti disuapin, seperti pisang diambil, pisang dibuka kulitnya, kemudian ini nak, kan seperti itu. Enggak seperti itu lagi Bapak dan Ibu, tapi diminta mereka untuk mengamati sendiri, kemudian menemukan, kemudian menyimpulkan, kemudian menganalisis, sampai nanti kepada ada proses penyimpulan akhir. Anak-anak yang dilibatkan secara aktif, kita sebagai guru memandu mereka, mengarahkan mereka dengan berbagai strategi, metode, dan media yang variatif dan inovatif, sehingga mereka semakin semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kita masuk pada keterampilan guru abad 21. Nah, ini Bapak dan Ibu. Satu, kalau anak diminta untuk berpikir kritis, maka pertama sekali kita awali diri kita untuk berpikir kritis, memiliki keterampilan berpikir kritis.
memiliki kemampuan problem solving yang baik, penyelesaian masalah yang baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun kolaborasi yang baik. Tidak bisa sendiri sekarang ini Bapak dan Ibu. Kalau mau berkembang itu ya harus kolaborasi. Ya, Bapak dan Ibu, apapun itu gelar di depan sampai gelar di belakang, tidak bisa untuk sendiri membimbing anak, mengajar anak. Tetap kita membutuhkan pihak-pihak lain untuk berkolaborasi dalam membantu perkembangan anak ini. Kemudian kreativitas dan inovasi. Ya, dengan adanya kecanggihan teknologi saat sekarang ini, Bapak dan Ibu sudah banyak yang menjadi YouTuber. Contohnya Pak Lukman. Ya, Ya Bu. enggak, apa nama YouTube-nya Pak Lukman? Ada itu, Bu, sudah, Bu. Sudah ya, nanti Ada. saya cek ini. Ya, nanti siap, Bu. Saya Oke. kirimkan di kelas, Bu, itu nanti hasil Oke. Ibu menyampaikan ini. Oh, masuk di YouTube-nya juga ya? Iya, dari pertemuan awal sampai Oke. hari ini saya simpan di YouTube kita, Bu. Gitu. Oke, jadi bisa diingat-ingat juga ya. Iya. Diingat Diulang-ulang. materinya dan diingat memorinya. Betul, gitu. diulang-ulang teman-teman itu. Oke, jadi dengan adanya perkembangan sekarang ini bisa memunculkan kreativitas dan inovasi-inovasi terkhusus bagi kita dalam pembelajaran. Ya Bapak dan Ibu, nanti di proses berikutnya melewati dari pendalaman materi ini, Bapak dan Ibu akan membuat perangkat pembelajaran, akan membuat video pembelajaran. Jadi dari sekarang nih boleh Bapak dan Ibu untuk melirik-lirik aplikasi-aplikasi, mempelajari aplikasi-aplikasi untuk membuat video pembelajaran, sehingga ketika sudah sampai kepada masanya nanti udah terlatih keterampilannya, sudah bagus video pembelajarannya. Boleh untuk melatih diri ya Bapak dan Ibu ya, untuk menguasai keterampilan-keterampilan tersebut. Kemudian yang berikutnya, literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, kemampuan literasi sekarang ini sedang dimarakkan. Bahkan di sekolah, asesmennya juga mengacu kepada literasi ya. Literasi numerasi, ya Bapak dan Ibu. Nah, AKM-nya sudah ada di tempat Bapak dan Ibu AKM? Sudah, Bu. Sudah selesai Pak Lukman? Ini kemarin baru simulasi, rencana ini Oktober tanggal 18, 19, 20 simulasi kedua. Kemudian di bulan November awal itu sudah ada uji AKM, Bu. Besok Sabtu saya mengumpulkan 35 orang tua dan anak yang terpilih oleh Kemendiknas itu kan dipilih secara acak. Dari 180 siswa diambil 35 itu. Iya. Oh, di bulan November ya? November, Bu, November awal di November, Magelang. awal November ya? Iya. Oke. Kalau di tempat Bu Ratna di Indragiri Hilir ya, Bu? Suaranya masih Malang Mandau, Bu. Oh, di Mandau. Sudah ada ini pelaksanaan AKM-nya sudah ada, Bu? Sudah, Bu, masih simulasi, Bu, tapi Bu. Oh, masih simulasi ya. Simulasinya untuk guru ya? Iya, Bu. Ya, simulasi untuk guru baru ya. Yang untuk siswanya belum ya? Belum, Bu, belum berjalan. Berarti mungkin dalam rentang waktu yang hampir sama itu ya untuk proses AKM-nya di sekolah masing-masing gitu. Nah, ini literasi ini kan dimarakkan sekarang ini. Sampai untuk anak didik kita literasinya juga literasi numerasi ya, dikembangkan literasi media informasi komunikasi dan teknologi. Oke, ini keterampilan-keterampilan yang mesti dikuasai oleh guru di abad 21 ini. Sekarang coba Bapak dan Ibu udah menguasai pada bagian yang mana saja? Kalau Bu Linda udah menguasai di bagian apa, Bu Linda? Halo, Bu Lindanya mana? Bu. Gimana Bu Linda?
Mana wajahnya Ada, nih? Bu. Masih Hmm. belum ada, Bu. Belum Nah, ada. ini harus dipicu nih ya, Bu ya. Harus Ya. dipicu dan dipacu. Insya Allah, Bu. Mulai Ya. belajar, Bu. Oke, baik Ibu. Nanti yang berikutnya akan tantangan berikutnya akan lebih banyak lagi ya Bapak dan Ibu. Sebagaimana saya sampaikan tadi tentang kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi sangat diminta sekali Bapak dan Ibu. Ini di kelompok ini udah apa ya? Sepertinya udah akrab dengan aplikasi-aplikasi teknologi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau di kelompok kemarin itu screen-nya gimana? Ini bukanya pakai apa? Dengan apa? Dan segala macamnya. Banyak itu. Tapi alhamdulillah di kelompok ini cukup berbobot ini. Ya, ya Pak Lahmudin. Berbobot ya Bu Eni ya. Bobot bukan beratnya bobotnya gitu. Saya nggak tahu masalah bobot berat itu gitu ya. Dan nanti bisa diamati dari sini. Gimana? Ahli IT kami Pak Lukman. Oh, ahli IT-nya Pak Lukman. Iya, dikomando Iya, Bu. langsung Iya. oleh ketua ya. Iya, itu Pak Lukman mahir itu, Bu. Saya Iya, nanti itu gurunya Pak Lahmudin, Bu. Saya kan muridnya Pak Lahmudin. ya berarti Pak Ramudin anak muridnya ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Pak Lukman boleh nanti buka sesi-sesi tutorial-tutorial untuk aplikasi-aplikasi teknologi komunikasi. Pak Lukman membuat video misalnya ya. Boleh kawan-kawan di-answer dari sekarang Pak Lukman supaya hasil praktik pembelajarannya nanti juga bagus. Hasil media pembelajarannya juga bagus Pak Lukman ya. Iya, siap Bu. Ini Di- kemarin setelah ada webinar bersama kampus proses pembuatan PPT PowerPoint, teman-teman kan Iya. belum begitu jelas. Nah, ini rencana Ya. besok Sabtu kita akan Zoom bersama-sama untuk membuat PowerPoint bersama kan gitu. Oke, Sama mantap, teman-teman ini. mantap. Gitu. Karena nanti Insya ada Allah. media pembelajaran daringnya Bapak dan Ibu. Ya, media pembelajaran daringnya nanti akan ada juga media-media yang diminta dalam tagihan-tagihan PPL ini. Jadi dari sekarang Bapak Ibu dengan adanya ketua yang menguasai teknologi ini bisa berbagi bersama Bapak dan Ibu akan lebih siap Bapak Ibu menghadapi tahapan berikutnya nanti. Ya. Oke, nah ini Bapak dan Ibu penjelasan masing-masingnya. Seorang dikatakan memiliki keterampilan berpikir kritis itu pertama mampu memberikan penjelasan secara sederhana, kemudian membangun keterampilan dasar, kemudian mampu menyimpulkan, kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut, kemudian mengatur strategi dan taktik yang tepat. Nah, ini Bapak dan Ibu terapkan ini dalam pembelajarannya dengan melibatkan pendekatan saintifik itu melibatkan siswa lebih aktif ya dengan strategi yang variatif Bapak dan Ibu yang inovatif sehingga anak-anak kita bisa menjadi memiliki kemampuan yang baik penguasaan materinya. Nah, ini aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir hots, Bapak dan Ibu sudah diperkenalkan dengan itu, bahkan soal Bapak dan Ibu juga sudah dilatih ya, bagaimana membuat soal hots ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang masuk tim pembuat soal? Itu Bu Parsumi Bu, pembuat soal di tingkat Kota Magelang. Mantap. Bu di Eni itu Kota ahlinya Magelang itu. Bu Parsumi. Di Bilangnya ini Bu di Eni. mana? Ya. Pak Mustakfirin. Ya, alhamdulillah. Kalau di bagian ini di mana ya? Di Indragiri Hilir. Siapa timnya? Ada yang masuk sini enggak? Halo Riau, semangat Riau. Semangat, Bu. Semangat, jangan ketinggalan. Iya, Bu. Bu Nova masuk dalam tim. Tim untuk di sekolah aja, Bu. Tim untuk Ya. soal hot berupai. Di sekolah. Alhamdulillah. Nah, berarti kan masuk itu ya, masuk ya Bapak dan Ibu.
SK-nya jangan lupa ya. SK-nya disimpan karena untuk bagian portofolio nanti. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, artinya apa? Bapak dan Ibu sudah diperkenalkan dengan itu. Nanti ketika membuat di perangkat, ketika dalam perangkatnya itu harus mengacu kepada kemampuan berpikir HOTS, berarti itu bukan sesuatu yang baru lagi Bapak dan Ibu. Ya, bukan sesuatu hal yang baru lagi ketika membuat soal-soal yang bernuansa HOTS. Nah, yang berikutnya kemampuan menyelesaikan masalah. Ini problem solving, langkah-langkahnya seperti ini Bapak dan Ibu. Mulai dari merumuskan masalah, ya. Jadi nanti ada mata pelajaran yang dengan PBL, metode dan pendekatan berbasis learning, problem based learning itu ya bisa Bapak Ibu lakukan metode ini dalam pembelajaran nanti. Misalnya angkatkan sebuah masalah kepada siswa, kemudian diminta siswa untuk menganalisis masalahnya, ya, kemudian merumuskan pemecahan masalahnya, langkah-langkahnya apa nak, gitu ya, kemudian mencari informasi dalam upaya untuk memecahkan masalah. Oh langkahnya harus begini Bu, kita harus menetapkan dulu orang-orang seperti ini. Oke, sekarang bagaimana caranya? Langkah-langkah upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti apa. Nah, kemudian ada sebuah pengujian dilakukan sampai nanti anak bisa merumuskan sebuah kesimpulan. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Nanti ada rekomendasi untuk pemecahan masalah. Nah, pembelajaran PAI bisa Bapak Ibu rancang dengan keterampilan pemecahan masalah seperti ini. Ya, misalnya tentang kebersihan, ada ya hidup bersih, ya, ada kan? Bisa dihadirkan dengan problem-problem dengan masalah-masalah terlebih dahulu, kemudian diminta anak untuk menganalisis masalahnya. Ya, mungkin dihadirkan gambar di hadapan anak-anak, dihadirkan cerita atau dihadirkan video kepada anak-anak gitu. Kemudian diminta mereka untuk menganalisis dari hal itu. Kemudian diminta mereka apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, kemudian rumuskan oleh mereka sendiri. Nah, kemudian dipresentasikan, kemudian baru nanti diambil kesimpulannya. Nah, sehingga pembelajaran yang Bapak dan Ibu itu tidak konvensional lagi. Ya, sudah melibatkan siswa aktif ya yang berbasis saintifik. Nah, ini langkah-langkah yang tadi juga ya. Nah, ini keterampilan berikutnya. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran secara jelas ya, secara jelas. Saya yakin dan percaya pasti nih Bapak dan Ibu sudah menguasai hal ini. Nggak mungkin seorang guru kalau komunikasinya terbata-bata. Kecuali kalau nanti direkam video pembelajarannya, jadi gugup dia. Tapi kalau nggak direkam, lancar itu. Ya, bahkan ceritanya udah jauh kemana-mana itu ya. Tapi ketika udah dalam proses rekaman, baru muncul kegugupan. Ya Bapak dan Ibu, jadi nanti saya yakin dan percaya persoalan ini komunikasinya udah jelas, bahasanya jelas ya, artikulasinya itu jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian kolaborasi ini kerjasama tim. Ini Bapak dan Ibu punya KKG ya. Kelompok kerja guru ya Bapak dan Ibu ya, KKG. Nah, itu merupakan sebuah kolaborasi. Ada problem-problem yang hadir di sekolah terkait dengan siswa, terkait dengan metode, materi, media dan segala macamnya dibawa dalam KKG. Nah, itu sebagai bentuk kita membangun kerjasama tim. Nanti muncullah hasil LKPD, modul ya dari kerja sama dari tim tersebut. Coba kalau sendiri kerjanya itu entah kapan selesainya. Tapi kalau kerja sama tim, nah itu pasti cepat selesainya. Nanti hal itu bisa dipakai secara bersama di sekolah tingkat kecamatan kah, tingkat kabupaten kah, ataupun sampai tingkat provinsi misalnya ya. Yang berikutnya keterampilan komunikasi efektif disertai dengan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi dan sosial media. Di mana-mana tentang sosial media ini sangat ya Bapak dan Ibu sangat diperlukan. Ini.
multi arah, komunikasinya multi arah ya. Dalam pembelajaran seperti itu ya Bapak dan Ibu, multi arah diharapkan, tidak satu arah saja. Berikutnya kreativitas dan inovasi. Seorang dikatakan kreatif kalau dia memiliki ciri-ciri seperti ini. Memiliki ciri kelancaran berpikir, kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang. Luas dia ya, punya banyak sejumlah ide, kemudian mampu dia mengelaborasi ya, mengembangkan gagasan-gagasan, kemudian original atau keaslian. Nah, di zaman COVID sekarang ini banyak nih muncul kreativitas dan inovasi Bapak dan Ibu. Kreativitas dalam membuat masker. Ya, punya banyak muncul unit usaha di awal-awal dulu ya. Setelah itu apa? Kreativitas dalam membuat konektor. Nah, muncul lagi. Setelah itu apa? Kayak ada sambungan-sambungan masker. Nah, jadi muncul kreativitas. Kemudian apa lagi muncul kreativitas? Misalnya tempat cuci tangan. Ya, banyak macamnya. Yang dulu tidak ada tapi sekarang muncul karena ada sebuah permasalahan, sebuah kondisi yang membuat ada sebuah tantangan, sehingga dengan adanya tantangan itu memunculkan sebuah kreativitas dan inovasi. Oke. Literasi media informasi komunikasi. Literasi informasi mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang sangat penting yang dikuasai saat sekarang ini. Saring sebelum di-sharing. Saring sebelum di-share. Itu pentingnya Bapak dan Ibu, supaya kita tidak terjebak dalam berita-berita hoax. Ya, banyak sekarang, jadi maka keterampilan sharing sebelum di-share itu sangat penting. Literasi media, kemampuan menggunakan keterampilan proses, ya. Kemudian kemampuan literasi ICT, komunikasi teknologi, ya, mencakup kemampuan mengakses, mengatur, mengintegrasi, dan mengevaluasi, serta menciptakan informasi-informasi melalui penggunaan teknologi komunikasi digital. Nah, ini penting. Bahkan Bapak dan Ibu harus menciptakan pembelajaran yang berbasis TIPEK, Bapak dan Ibu. Apa itu yang berbasis TIPEK? Salah satunya pedagogiknya itu disampaikan melalui teknologi atau melibatkan atau memakai sarana-sarana teknologi. Ya, seperti saat sekarang ini kita memakai sarana teknologi dalam penyampaian informasi. Sehingga tadi sudah bagus itu Pak Lukman memberikan pelatihan untuk membuat PowerPoint. Nah, kalau udah terkuasai oleh kawan-kawan seperti itu Pak Lukman, udah bagus hasilnya, nanti meningkat lagi Pak Lukman. Tambah lagi. Siap, Halo? Bu. Ya, siap, Bu. Siap. Iya, siap. Tambah lagi untuk membuat soal yang berbasis Google Form. Oke, siap. Nggih. Nah, itu diperlukan nanti itu dalam perangkat. Jadi Bapak dan Ibu udah dini diajarkan oleh Pak Lukman dulu. Apakah itu soal formatifnya pengetahuan, spiritual, sosial, masuk dalam Google Form semuanya. Kemudian juga latih kawan-kawan dalam kemampuan mengakses jurnal, Pak Lukman. Ya, itu Pak Firin itu yang punya kualifikasi ke jurnal itu, Bu. Mantap. Udah ada ahli-ahlinya di sini semuanya, tinggal berbagi saja lagi. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika udah masuk di dalam perangkat pembelajaran, masuk dalam review, masuk dalam PPL, insya Allah dengan keterampilan-keterampilan yang sudah dilatihkan sekarang itu sangat bermanfaat sekali, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu keterampilan yang sangat penting. Literasi komunikasi melibatkan kemampuan kognitif, literasi, belajar sepanjang hayat. Oke. Jadi interaksi komunikasi itu teknologi informasi merupakan alat ya, media
yang dapat digunakan dalam perangkat pembelajaran, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita harus mengakrabkan diri dengan dunia ini sekarang. Tuh. Jangan, Bu, saya udah tua nggak bisa lagi, gimana ini mau belajarnya? Nah, kalau cerita itu, kalau sudah kita meliburkan diri di sini, kita harus siap, Bapak dan Ibu, harus siap kita. Harus siap kita melatih diri, nah supaya nanti tidak kaget, maka sejak dini kita latih. Oke, ini beberapa hal yang bisa dimanfaatkan, yang semuanya udah akrab kita ini ya. Akrab kita, ada handphone, komputer, udah akrab ini. Bahkan anak-anak didik kita sudah akrab juga ini. Ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ini banyak nih macam-macam program yang bisa, bahkan yang program pembelajaran seperti Ruang Guru itu Bapak dan Ibu, itu semuanya bermodalkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Kalau Bapak dan Ibu sanggup membuat media pembelajaran seperti itu, wah luar biasa itu. Wah, luar biasa itu. Sudah sampai ke sana Pak Lukman? Nek kalau di sekolah kita sudah ada e-learning-nya, Bu. Teman-teman guru yang buat di sekolah saya itu bisa dicek di Google, klik SD Mutual, nanti website itu nanti akan diarahkan ke e-learning PJJ teman-teman yang buat kayak gitu. Oke. Udah ada pembelajaran jarak jauhnya ya? Ada, Bu. Alhamdulillah. Ya, karena keadaan. Apalagi ya pandemik ini mengajarkan kita seperti ini ya. Sehingga dengan pandemik ini kita menjadi terlatih, memiliki keterampilan baru ini seperti ini. Ya, guru udah akrab di media sosial, sudah menjadi YouTuber gitu ya. Sehingga nanti anak-anaknya ketika memberikan pembelajaran tinggal ngasih link aja sama anak. Guru sudah menerangkan di sana. Oke, ini beberapa. Oke, Bapak dan Ibu, itu beberapa hal penguatan-penguatan kita terhadap materi ini. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah membaca juga, sudah menulis resume juga. Tentu sudah semakin kuat pemahamannya terhadap materi ini. Oke, Bapak dan Ibu, demikian untuk kompren kita. Jika ada hal yang mau didiskusikan atau misalnya kita bawa diskusinya belum masuk ke ini ke LMS. Belum, Bu. Diskusi belum ya, belum masuk ke LMS ya. Belum, Bu. Ya, mungkin lepas ini Bapak dan Ibu bisa masuk sholat, istirahat sholat kita. Lepas itu untuk masuk sesi LMS, nanti jam berapa kita on-kan untuk tes formatif? Jam 4. Jam 4, Bu. Jam 4 kira-kira setengah jam sudah selesai. Bisa selesai diskusi. Untuk diskusi? Wah. Enggak lah, Bu. Sambil aja, Bu. Sambil. Gimana Pak Ketua, jam berapa Pak Ketua? Teman-teman bagaimana? Langsung TF saja. Jam 4 berani? Setengah jam berani. Nyanda untuk diskusi. 4.30. 4.30 aja. Diskusinya kapan kita mulai? 4.30. Setelah sholat, Pak. Setelah sholat diskusi. Kita sholat dulu, 30 diskusi. langsung Nanti jam berapa kita on kan? Jam 4 ya. Siap jam 4 ya teman-teman ya. Jam 4 setengah jam tuh. Diskusinya setelah baca, Bu. Setelah ini Gimana? Diskusinya setelah TF aja. TF aja dulu. Oke. Baik, yang jelas sholat dulu jam ini. Bapak Ibu silakan ulang sebentar. Nanti jam 4 saya on kan ya. Iya. Oke, Bu, oke. Ya. Oke, Bu. Baik. Jam 4 kalaupun Bapak dan Ibu sudah masuk di sesi diskusi, jam 4 berhenti dulu, kemudian masuk kita TF gitu, kemudian lepas dari TF selesai, nanti mana sisi diskusi yang ketinggalan tadi kita tambahkan berikutnya. Belum masuk, Bu. Belum masuk. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, demikian perjumpaan kita saat sekarang ini. Mohon maaf
mungkin banyak hal yang belum bisa tersampaikan. Nah, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu udah bisa untuk menambah di luar pertemuan ini. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin langsung tutup ya Bapak dan Ibu. Ya, Bu. wabarakatuh.